Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup Berjemaat atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sebab Tuhan kita baik. Tuhanlah kekuatan dan masbulku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu besar di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama
setiamu besar Tuhan. Kami bersyukur. Sama-sama kita serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Tuhan kita baik. Dia adalah perisai di dalam hidup kita. Katakan tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hey! Tuhan kau perisaiku. Terima kasih Tuhan. Lewati manakah akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih, oh baik Tuhan. Serukan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hey! Tuhan kau perisaiku. Lewati manakah akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kami takkan pernah ragu Tuhan mengikuti Engkau, sebab Engkau Tuhan kami. Kau meneguhkan langkahku. Oh, oh. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hey! Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati manakah akan ku goyah, imanku
Tuhan, sebab Dia pilihan kita. Katakan sama-sama. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama serukan. Hey! Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah serukan, adalah pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami, dan kami memilih Engkau sebagai Tuhan kami. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama serukan. Hey! Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihan-Ku. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita serukan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak
bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Tuhan kita baik. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami ingin cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang Tuhan, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku
kami takkan bisa membalasnya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, Ku persembahkan seluruh hidupku. kami ingin tetap cinta Engkau. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dengan segenap hatimu, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan, Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak, Yang Tuhan telah beri, terima kasih Tuhan. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. dan ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. kami tetap cinta, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami cinta Engkau, kami setia padamu, oh Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu, kami memujimu dengan segenap hati kami di hadapanmu. Haleluya, oh Yesus, Engkau baik, sangat baik. Haleluya, kami memuliakanmu, kami meninggikanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami menyembahmu, kami naikkan syukur kami hanya padamu. Terima kasih
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Coba Tuhan mari bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sepanjang bulan Oktober kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema Becoming a Better You. Menjadi Anda lebih baik. Dan salah satu untuk kita menjadi hidup lebih baik adalah ketetapan hati dan konsistensi. Menjadi lebih baik bila kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, namun menetapkan hati untuk setia mengikuti Tuhan apapun keadaan yang dihadapi. Robert Schuller, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu pelopor penginjilan melalui media komunikasi, menyatakan bahwa masa sulit akan selalu ada. Namun orang-orang yang ulet akan melewatinya menjadi sebagai pemenang. Dan benar, masa sulit memang membuat pembedaan antara orang yang berkualitas dan tidak. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dengan orang yang sekedar beragama, tetapi tidak menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tanpa goncangan, tidak ada pemisahan. Seperti seorang penampi memisahkan beras dari gabah. Dalam mengikuti Tuhan, pilihan kita tak boleh bimbang. Hati kita harus ditetapkan untuk mengiring Dia semata. Tidak boleh mendua, namun ikhlas dan mantap mengikuti Yesus sampai nafas terakhir kita. Mengikuti Yesus tidak dapat dilakukan sambil pikir-pikir dulu atau dicoba-coba dulu. Jika enak dan menguntungkan bagiku, aku akan teruskan, dan jika tidak, aku akan tinggalkan. Hidup di dalam Kristus tidak bisa hanya untuk mencari aman dan nyaman dalam menjalani hidup ini. Ketika kita hanya mencari aman dan nyaman, maka hal-hal di luar kebenaran atau kepalsuan akan dapat dikompromikan. Ketika kepalsuan dikompromikan, maka sesungguhnya sudah hidup di luar kebenaran. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam kebenaran sejati. Sekalipun langit runtuh dan bumi bergoncang, firman Tuhan tetap untuk selamanya. Tantangan dan hambatan akan selalu ada. Ketidaknyamanan untuk menjalani kebenaran adalah bagian yang tidak terelakkan. Bahkan ancaman nyawa pun akan bisa tak terhindarkan. Ini adalah suatu tantangan yang harus dihadapi bila kita ingin hidup lebih baik. Memang untuk hidup lebih baik tidaklah akan selalu berjalan dengan mulus. Namun bila kita tidak memiliki sikap untuk menetapkan hati dan konsisten untuk hidup menjalani kebenaran, maka kita tidak akan turun tetapi naik. Kita tidak akan menjadi ekor namun menjadi kepala. Dan di saat yang bersamaan kita diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya. Ketetapan hati adalah keputusan untuk siap menanggung resiko. Resiko bila kita menetapkan hati untuk mengikut Kristus dengan hidup berubah seturut kebenarannya adalah hidup lebih baik. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetap naik bukan menjadi turun.
Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan menjadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Hidup yang lebih baik dan terus lebih baik adalah merupakan keinginan yang didambakan semua orang. Hidup lebih baik adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Terlebih kita yang telah dipanggil dan dipilih menjadi umat kesayangannya. Kehendaknya adalah kita dari hari ke hari semakin menyerupai Kristus yang menjadi kepala bagi gerejanya. Allah menghendaki kita dari waktu ke waktu terus naik dan menjadi kepala. Terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu menjadi seperti Kristus. Dan karena itu bila kita menetapkan hati dan terus konsisten untuk hidup menurut firman-Nya, saya meyakini betul dengan pertolongan Roh Kudus hidup kita semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan untuk menjadi Kristus adalah tuntutan bagi kita sebagai umatnya. Tuntutan untuk berubah ke arah yang lebih baik, yang dibentuk dan hidup menurut firman-Nya. Pembentukan yang terus menerus sampai menjadi bejana yang indah dan mulia yang nilainya tak ternilai. Hidup yang tak ternilai adalah hidup yang tidak bisa tergadaikan oleh apapun yang dianggap dunia ini paling berharga. Hidup tak ternilai adalah hidup yang tidak tergadaikan dengan segala kemegahan dunia ini. Hidup yang tak ternilai adalah hidup yang tidak tergadaikan oleh kepuasan dunia ini, karena kepuasannya adalah anugerah Allah di dalam Kristus yang ada di dalamnya. Kemegahannya adalah Kristus yang telah mati di salib, dikubur dan bangkit untuk hidup memerintah sampai kepada kekekalan. Untuk mencapai kepada hidup keserupaan di dalam Kristus dibutuhkan ketetapan hati dan konsistensi menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Oleh karenanya, untuk dapat selalu berketetapan hati dan konsisten untuk hidup lebih baik sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus, paling tidak ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Adalah pertama, mengenal dan mengarahkan seluruh hati dan pandangan kepada tujuan Allah atas hidup kita. Ulangan 28 ayat 14 dikatakan begini. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Apa yang bisa membuat kita menyimpang ke kanan dan ke kiri? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah adalah ilah, dewa, sesuatu yang disembah, yang dipuji, melebihi, mengutamakan, menghormati, menghargai, mencari, mengabdikan diri dan mengikatkan diri kepada yang kita suka melebihi dari Allah dan firman-Nya. Maka itulah Allah lain atau menyembah berhala. Ketertarikan dan keterikatan hati kepada yang kita suka, bisa itu dalam bentuk benda mati, harta, benda, teknologi, media sosial, hobi, pekerjaan, usaha, pelayanan, kesenangan, kenyamanan manusia, atau diri sendiri atau orang lain. Hal ini bisa menjadi candu sehingga tidak bisa melepaskan diri daripadanya sekalipun sesaat saja. Hal itulah yang menyimpangkan jalan kita ke kanan dan ke kiri. Kita tidak lagi mengarahkan hati kita kepada Allah dan firman-Nya. Kita telah dijerat oleh keinginan kita sendiri dan menggenggamnya dengan erat tanpa berani melepaskannya sekalipun sesaat saja. Rekayasa dan manipulasi dunia ini dengan segala kemegahannya telah menyimpangkan arah dan tujuan hidup dari Allah.
Saya diingatkan akan sebuah artikel yang saya baca beberapa waktu lalu mengenai sekelompok pria yang pergi ke hutan rimba untuk menangkap kera. Mereka mencoba sejumlah cara yang berbeda untuk menangkap kera-kera itu. Termasuk jala. Tetapi mendapati bahwa jala dapat melukai makhluk-makhluk kecil seperti itu. Mereka akhirnya mendapatkan solusi pintar. Mereka membuat sejumlah besar kotak kecil. Dan di atas masing-masingnya mereka membuat lubang yang cukup besar untuk seekor kera memasukkan tangannya. Kemudian mereka menempatkan kotak-kotak ini di bawah pohon dan menempatkan di dalam tiap-tiap kotak itu sebutir kacang yang amat disukai kera-kera itu. Sewaktu orang-orang itu pergi, kera-kera mulai turun dari pohon dan memeriksa kotak-kotak tersebut. Ketika menyadari ada kacang yang bisa diambil, mereka memasukkan tangan ke dalam kotak untuk mengambilnya. Tetapi ketika seekor kera berusaha untuk menarik tangannya bersama dengan kacangnya, dia tidak dapat mengeluarkan tangannya karena kepalanya dengan kacang di dalamnya sekarang menjadi terlalu besar. Kira-kira pada saat itu orang-orang tadi akan keluar dari balik semak-semak dan menghampiri kera-kera tersebut. Dan ini yang paling menarik. Ketika kera-kera itu melihat orang-orang datang, mereka akan berteriak-teriak dan berlari kian kemari dengan pikiran untuk meloloskan diri. Tetapi betapapun mudahnya, mereka tidak mau melepaskan kacangnya. Sehingga mereka dapat menarik tangan mereka dari kotak dan kemudian kabur. Orang-orang itu pun menangkap mereka dengan mudahnya. Demikian juga hal-hal yang kita suka dengan segala kemegahan duniawi ini. Bila kita tertarik dan terikat dan tidak melepaskannya dari hidup kita, maka hidup kita tidak akan ke tujuan Allah maksud atas hidup kita untuk menjadi lebih baik. Hidup kita tidak akan menjadi naik. Hidup kita akan sama dengan dunia ini yang akan habis lenyap seperti abu dan debu dihempaskan angin tanpa bekas. Kita tidak akan mencapai hidup yang maksimal dan bermakna seperti yang Allah kehendaki. Hanya bila kita melepaskan diri dan tidak terikat serta tidak menaruh ketertarikan akan segala ilah dunia ini, namun mengarahkan seluruh pandangan kita dengan konsisten kepada firman Tuhan yang membawa kepada tujuan Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus semakin hari semakin lebih baik. Bagian yang kedua, terus berlatih dengan disiplin. Ulangan 28 ayat 13 berkata begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berubah untuk menjadi lebih baik. Tidak terlepas dari tantangan dan penghalang. Akan selalu ada rintangan dan tantangan yang bisa muncul dari diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Rasa jenuh, malas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perlu namanya intention. Niat, tekad, gairah, semangat yang menyala dengan mendisiplinkan diri untuk terus berlatih melakukan panduan-panduan atau tuntunan hidup ke arah yang lebih baik, yaitu firman Tuhan. Dengan disiplin melatih diri, sesungguhnya di saat yang bersamaan kita mengalami perubahan ke arah lebih baik. Melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan baik sama dengan meninggalkan kebiasaan buruk yang menarik kita mundur dan tidak mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik. Rasul Paulus mengajak dan memberi teladan bagaimana mengalami kemajuan untuk menjadi lebih baik dalam mengejar tujuan Allah atas hidupnya. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Seperti seorang petinju yang berlatih keras, kita perlu memiliki disiplin pribadi dalam beribadah, membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita perlu melatih manusia rohani kita dengan kedisiplinan. Karena tanpa niat, tanpa tekad untuk disiplin, maka kita seringkali mengabaikannya karena teralihkan dengan kesibukan-kesibukan dan kenikmatan dunia ini. Memang anugerah Allah dan bukan usaha kita, bukan upaya kita yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kehidupan rohani kita tetap membutuhkan disiplin yang ketat. Ketika kita mendisiplinkan akal, budi, hati, dan tubuh kita dengan pertolongan Allah, kita belajar untuk tetap memusatkan perhatian kita kepadanya, bahkan di tengah berbagai cobaan atau gangguan. Bagian yang ketiga adalah hidup dalam komunitas yang memiliki panggilan dan visi yang sama dari Allah. Semua orang ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun keinginan saja tidaklah cukup. Tetapi juga didukung oleh lingkungan pergaulan di mana kita ada. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Bila pergaulan kita kepada orang-orang yang pesimistis, negatif, peragu, dan segala sikap dan perilaku buruk, maka sebaik, seoptimis, setegar apapun kita akan juga menjadi oleng, ragu, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, bila kita bergaul dengan lingkungan yang memiliki gairah, semangat untuk panggilan dan visi Allah dalam hidupnya, maka kita pun akan semakin memiliki api yang menyala-nyala untuk mengejar panggilan dan visi Allah dalam hidup kita. Rasul Paulus memberi nasihat yang baik berkata, tetapi kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 1 Korintus 5 ayat 11. Mengapa? Dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Paulus tidak melarang bergaul. Bergaul dengan siapapun boleh. Tetapi harus hati-hati dan perhatikanlah dengan siapa Anda bergaul. Apakah Anda bergaul dengan orang yang ingin berubah hidupnya ke arah lebih baik. Atau dengan orang yang menikmati kebiasaan buruknya dan tidak mau berubah ke arah lebih baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak karakter-karakter yang baik. Bijaklah dalam memilih teman untuk bergaul. Sebab tidak semua teman itu akan hidup baik dan mau hidup baik. Ingatlah bahwa dari karakter yang nampak yaitu pergaulan kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bergaul dengan siapa sangat mempengaruhi perilaku kita. Perilaku kita akan menentukan masa depan kita. Ada peribahasa mengatakan, tunjukkan temanmu kepadaku, aku akan memberitahukan masa depanmu. Bagian keempat adalah menyamakan frekuensi dengan tuntunan Roh Kudus. Hampir semua kita memiliki alat komunikasi yang canggih yang disebut smartphone yang tidak lepas dari diri kita setiap hari. Alat yang begitu canggih dan mungkin sangat mahal harganya tak akan bermanfaat dengan maksimal bila tidak terkonek dengan penghubung komunikasi yang namanya Wi-Fi atau semacam dengan itu. Dan sekalipun sudah terhubung dengan Wi-Fi, namun bila tidak mengenal passwordnya, maka juga tidak akan bisa terakses dengan segala fasilitas yang tersedia di dalam smartphone tersebut. Hanya bila kita mengenal dan memasukkan password Wi-Fi tersebut, barulah kita dapat terhubung kepada seluruh fasilitas yang telah tersedia dalam smartphone kita. Password yang menghubungkan kita kepada seluruh fasilitas surgawi adalah Roh Kudus. Dan Kudus telah diberikan Allah kepada kita
untuk menolong dan menuntun kita kepada hidup semakin hari lebih baik yang Allah kehendaki untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan karenanya betapa pentingnya kita menyamakan frekuensi langkah kita bersama dengan Roh Kudus. Hal ini akan terjadi bila kita secara sengaja berhenti dari segala kesibukan kita dan duduk untuk berdoa, berkomunikasi dan memperhatikan dengan seksama kehendak Roh itu sendiri atas hidup kita. Ia akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk hidup lebih baik. Bahkan ia akan membimbing, meneguhkan dan memampukan kita untuk berjalan maju sekalipun ada rintangan, ada hambatan, ada penghalang yang menghalangi jalan kita untuk maju lebih baik. Semakin sering kita menyediakan waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan Roh Kudus dan melekat kepadanya, semakin kita mudah mengenali kehendaknya. Dengan demikian juga semakin memiliki keberanian untuk berubah ke arah hidup yang lebih baik. Itu sebabnya Paulus berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetap berdoa menjadikan relasi kita dengan Roh Kudus semakin akrab. Dan memudahkan kita mengenali akan kehendaknya yang membawa kita kepada hidup yang lebih menuju kepada keserupaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengenal dan mengarahkan seluruh hati dan pandangan kepada tujuan Allah. Dan terus berlatih dengan disiplin. Hidup dalam komunitas yang memiliki panggilan dan visi yang sama dari Allah. Dan menyamakan frekuensi dengan tuntunan Roh Kudus adalah ketetapan hati secara konsisten untuk hidup lebih baik menuju kepada keserupaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau telah memilih dan memanggil kami. Dan Engkau memiliki tujuan atas hidup kami untuk hidup lebih baik. Yaitu menuju kepada keserupaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami. Dengan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk hidup berketetapan hati dan konsisten di dalam mengarahkan seluruh pandangan kami kepadamu dan kepada firman. Kami hidup dalam satu komunitas yang telah Tuhan tempatkan di sekitar kami. Yaitu komunitas yang Engkau telah panggil dan Engkau pilih. Dan hidup dalam tujuan mereka kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang terus menyertai kami dan menolong kami. Dan berikan kami satu sikap yang penuh dengan kedisiplinan. Dan terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu. Dan Roh Kudus itu bersama dengan kami. Biarlah Engkau ya Allah kami. Membuat hati kami senantiasa rindu dan haus akan Engkau. Akan Roh Kudus itu. Untuk kami menyamakan frekuensi kami. Sehingga kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga dari hari ke hari hidup kami semakin lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan mari bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ia memberikan kita kesempatan beribadah kepadanya hari ini. Angkat kedua belah tanganmu dan arahkan seluruh hidupmu kepadanya. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin, dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.